Hai leader, selamat datang di Literasi. Bertemu lagi dengan aku Mega dari Wikilead yang akan menemani leaders membahas buku-buku yang menurutku bagus untuk memberi ilmu dan pandangan baru kepada calon future leaders di sini. Di episode kali ini kita akan bahas buku yang berjudul The 80-20 Principle karya Richard Koch. Nah, buku ini memberi pandangan kepada para pembaca agar efektif mencapai 80% hasil dengan usaha 20%. Emangnya bisa ya? Usahanya cuma 20 terus outputnya jadi 80? Bukannya mesti seimbang, harus 50-50 gitu? Nah, bisa. Karena itu aku akan bahas di video kali ini. Seperti biasa, aku udah rangkum jadi 3 insights agar pesan-pesan penting ini lebih mudah untuk dicerna dan dipelajari oleh leaders. So, let's get started! Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu prinsip 80-20. Nah, prinsip 80-20 ini atau dikenal dengan Pareto Teknik adalah teori yang ditemukan oleh seorang sosiolog dari Italia bernama Vilfredo Pareto dan dipopulerkan oleh seorang konsultan bernama Joseph M. Juran. Teori ini bermula ketika Pareto mendapati bahwa 20% dari biji kacang polong di tamannya bisa menghasilkan 80% kacang kapri di ladangnya. Nah, kemudian dari pemikiran ini membuat ia berpikir bahwa kayaknya pola-pola yang ada di masyarakat juga sama dengan prinsip yang dia punya ini. Kemudian teori ini berkembang seiring waktu dan teruji bisa diaplikasikan dalam berbagai hal, seperti dalam manajemen waktu, bisnis, relationship, metode belajar, yang akan membuat hidup lebih bahagia dan produktif. Simpelnya, 80% hasil yang baik berasal dari 20% usaha yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya kayak di real case kehidupan kita, kayak ketika kita mau ujian, terus udah belajar banyak banget materi, terus udah ngabisin waktu berjam-jam, tapi hasilnya justru nggak sebanding dengan usaha kita, bahkan nggak dapat nilai bagus. Nah, hal ini disebabkan karena kita tuh nggak fokus dengan materi yang benar-benar penting. Sebaliknya, jika kita berusaha belajar dengan meminimalisir hal-hal yang kurang penting dan fokus dengan materi yang benar-benar diujikan, maka hasilnya akan lebih maksimal, bahkan kita bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, dan waktu yang berjam-jam yang kita punya ini bisa kita alokasikan ke hal-hal yang lebih penting. Maka sama halnya juga kalau kita melakukan 80% usaha, tapi usahanya terlalu banyak, dan nggak efektif. Kayak misalnya belajar terlalu lama yang akhirnya menimbulkan overthinking, lalu membuat otak kita burn out. Sehingga usaha yang terlalu keras itu justru membuahkan output yang tidak maksimal. But I know mungkin sebagian dari kita masih skeptis dengan prinsip ini. Memang kelihatannya kayak nggak adil gitu sih ya. Namun, ketidakseimbangan ini merupakan keadaan alami kehidupan, dan justru kita harus membuat ketidakadilan ini menjadi sebuah peluang. Yang kedua, fokus terhadap hal-hal yang lebih penting. Ada seorang motivator Kanada, namanya Brian Tracy, mengatakan, "If you spend 80% of your downtime with this 20%, your personal gains will be greater." Di sini kita akan bahas case dari owner Brain Apple, yaitu Steve Jobs. Nah, jadi leaders tahu nggak sih kalau dulu sebelum Steve Jobs kembali ke Apple, perusahaan ini punya 300 jenis produk. Nah, banyak banget kan? Namun, pada tahun 1997, setelah Steve Jobs balik ke Apple, ia mengurangi produk yang tadinya 300 produk itu menjadi 10 produk yang unggul saja. Pada saat itu, keputusan Steve Jobs banyak dipertanyakan oleh orang. Kayak, kenapa gitu? Kan bagus tuh ada 300 produk. Revenue-nya akan lebih tinggi. Nah, disinilah Steve Jobs menerapkan prinsip 80-20 itu. Karena di suatu bisnis itu terbukti bahwa jika kita fokus terhadap 20% produk atau bisnis yang punya hasil paling optimal, maka hasil penjualan kita akan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi ternyata memprioritaskan hal-hal yang penting itu sangat berguna untuk hasil yang maksimal ya. Yang ketiga, how to practice this method in our life. Nah, kalau tadi secara teori dan real case udah kita pahami dan udah kita bahas juga, saatnya kita yang buktikan benar atau enggaknya sih prinsip ini. First thing first,
Leaders bisa ambil kertas, note, atau jurnal, kemudian kalian tulis atau identifikasikan sebenarnya apa sih 20% hal yang bikin kalian merasa menjadi 80% happy. Dan sebaliknya juga, tulis apa 80% yang kalian merasa nggak bahagia ketika menjalaninya. Nah, dari sini kalian bisa analisis dan memilih untuk mengurangi waktu atau justru menghindari 80% hal yang nggak memberikan efek baik ke kalian dan fokus terhadap 20% hal yang baik itu. Contoh real case-nya ketika kalian berada di kondisi di mana kalian tuh sebenarnya nggak enjoy bekerja di suatu perusahaan. Entah itu karena lingkungannya yang toksik atau workload kerjanya yang udah di luar batas. Nah, makanya kalian bisa take action dengan mencari pekerjaan lain yang benar-benar bikin kalian enjoy. Mungkin dari segi lingkungan atau dari role-nya sendiri. Nah, sebaiknya mengurangi terlalu push diri kalian sampai kalian itu burn out atau menyulitkan diri kalian sendiri. Memang sih, aku nggak bisa ngasih pandangan ini sama ke setiap semua orang, karena sebagian orang pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tetapi kenapa sih kita dianjurkan untuk harus seperti ini? Karena ketika kita menerapkan metode ini, kita akan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang membuat mental dan energi kita jadi baik. Sehingga kita lebih memilih energi positif untuk melakukan banyak hal, dan outputnya pun akan semakin besar. Oke deh, finally it's a wrap. Mulai sekarang, mari kita fokus ke hal-hal dan usaha-usaha minim tetapi efektif yang akan membawa kita ke hasil yang lebih maksimal. Tentunya, hal ini bisa terwujud jika kita mampu belajar dan mempraktekkan prinsip ini setiap harinya. Untuk leaders yang sekiranya belum punya banyak waktu senggang, nggak apa-apa, leaders bisa cari alternatif lain, yaitu dengan membaca ringkasan bukunya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau membaca isi keseluruhan buku ini. Nah, leaders bisa cek di website www.wikilead.id karena di website ini menyediakan lebih dari 1000 ringkasan buku yang worth it untuk dibaca. Yay, finally, terima kasih leaders yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe and turn on the notification to see more tips and another book review. See you next week and have a good day. Bye!